Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di video ini, saya, Siti Aisyah Lisfa Saiful, dengan NIM akan membahas topik sistem pers di Indonesia sebagai tugas mata kuliah jurnalistik dengan dosen pengampu Dr. Vita Fatur Rahmah, MSI. Yuk simak sampai selesai. Jurnalistik dapat diartikan sebagai suatu karya seni dalam hal membuat catatan tentang peristiwa sehari-hari. Karya yang memiliki nilai keindahan dan dapat menarik perhatian khalayaknya sehingga dapat dinikmati dan dimanfaatkan untuk keperluan hidupnya. Sejarah jurnalistik dimulai pada masa Romawi kuno lewat akta diurna, papan pengumuman yang menjadi bentuk pertama dari media massa. Pada masa ini pula lahirlah istilah jurnal dan jurnalis. Dalam tradisi Islam, kisah Nabi Nuh alaihi salam yang mengirim burung untuk mencari informasi dianggap sebagai cikal bakal aktivitas jurnalistik. Perkembangan tulisan berakselerasi ketika Mesir menemukan papirus. Lalu setelahnya, Cina menerbitkan surat kabar pertama pada abad ke-10. Revolusi besar terjadi setelah Gutenberg menciptakan mesin cetak. Disusulah lahirnya Gazette di Venesia dan Oxford Gazette sebagai koran harian pertama di Inggris. Di Amerika, istilah jurnalisme mulai digunakan pada tahun 1690. Abad berikutnya menjadi masa perjuangan kebebasan pers. Lalu lahirlah kantor-kantor besar, serta muncul yellow journalism yang penuh sensasi. Memasuki abad modern, jurnalistik menjadi profesi dengan pendidikan resmi, seperti School of Journalism di Columbia University. Teknologi terus mendorong jurnalisme untuk terus maju, mulai dari radio, televisi, komputer, hingga internet yang membuat berita tersebar dalam hitungan detik. Pada fungsi informasi, pers bertugas menyampaikan berita dan informasi terkini kepada masyarakat tentang berbagai peristiwa yang terjadi, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Melalui berbagai artikel dan liputan, pers memberikan pengetahuan dan wawasan kepada masyarakat tentang isu-isu penting yang perlu dipahami. Tidak hanya berita serius, pers juga menyajikan konten yang menghibur, seperti artikel gaya hidup, olahraga, dan budaya. Pers adalah lembaga komunikasi massa yang mencari, mengolah, dan menyampaikan informasi melalui media cetak, elektronik, dan digital. Pers disebut pilar keempat demokrasi karena berfungsi untuk menyampaikan informasi, mengawasi kekuasaan, dan menyalurkan aspirasi rakyat. Indonesia menganut sistem pers tanggung jawab sosial. Artinya, kebebasan pers dijamin oleh undang-undang tetapi harus disertai tanggung jawab moral sesuai Pancasila. Jadi bukan kebebasan secara mutlak, tetapi kebebasan yang bertanggung jawab kepada masyarakat. Kebebasan pers sendiri dijamin Undang-Undang 1945 pasal 28E dan 28F. Ada 3 UU utama. UU nomor 40 tahun 1999 tentang pers untuk media cetak dan online, UU nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran, dan UU nomor 11 tahun 2012 tentang perlindungan anak. Dewan Pers sendiri membuat pedoman seperti kode etik jurnalistik dan pedoman media siber. Untuk memahami posisi Indonesia dalam kebebasan pers global, kita perlu melihat perbandingan dengan negara-negara lain. Menurut Reporters Without Borders atau RSF, Indeks Kebebasan Pers di Indonesia pada tahun 2025 mengalami penurunan dan menempati peringkat yang lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan kondisi pers
di Indonesia sedang mengalami kemunduran. Mari kita bandingkan dengan beberapa negara. Pertama, negara-negara Skandinavia seperti Norwegia dan Swedia yang selalu konsisten berada di peringkat 5 besar dunia. Mereka menganut sistem tanggung jawab sosial yang sangat matang dengan tingkat independensi media yang sangat tinggi. Di negara-negara ini, praktis tidak ada intervensi dari politik atau ekonomi terhadap media. Jurnalis dilindungi dengan sangat baik dan media dapat beroperasi secara independen tanpa tekanan. Kedua, Amerika Serikat. Amerika Serikat menganut sistem libertarian dengan kebebasan pers yang sangat tinggi. First Amendment dalam konstitusi mereka secara tegas melindungi kebebasan pers. Media dapat mengkritik pemerintah tanpa rasa takut akan pemberedelan atau tuntutan hukum. Namun, mereka juga menghadapi masalah seperti polarisasi media yang sangat tajam dan penyebaran berita palsu atau fake news. Ketiga, Tiongkok. Tiongkok menerapkan sistem otoritarian di mana media dikontrol sangat ketat oleh negara. Ada sensor dan pengawasan yang sangat ketat terhadap semua konten media. Jurnalis yang melanggar garis merah pemerintah dapat dipenjara. Ini adalah contoh ekstrim dari ketiadaan kebebasan pers. Indonesia berada di posisi tengah dalam spektrum ini. Secara formal dan legal, kebebasan pers dijamin oleh konstitusi dan undang-undang. Media dapat mengkritik pemerintah dan tidak ada lagi pemberedelan seperti era Orde Baru. Namun dalam praktiknya masih banyak hambatan seperti kekerasan terhadap jurnalis, ancaman hukum melalui UU ITE, dan kepemilikan media yang terkonsentrasi pada konglomerat dengan kepentingan politik tertentu. Jadi kita memiliki kebebasan formal, tetapi belum kebebasan substansial yang sepenuhnya. Kekerasan terhadap jurnalis menjadi masalah serius yang mengancam kebebasan pers di Indonesia. Berdasarkan data dari Aliansi Jurnalis Independen atau AJI, sepanjang tahun 2023 tercatat 89 kasus serangan terhadap jurnalis dan media. Ini merupakan angka tertinggi dalam satu dekade terakhir yang lebih memprihatinkan. Hingga Mei 2025 saja sudah terjadi 38 kasus kekerasan terhadap jurnalis di berbagai daerah. Bentuk kekerasan yang dialami jurnalis sendiri sangat beragam, seperti intimidasi saat peliputan, di mana jurnalis diancam ataupun dihalang-halangi saat meliput. Kedua, kekerasan fisik berupa pemukulan atau penganiayaan langsung. Ketiga, ancaman digital atau cyberbullying melalui media sosial. Keempat, doxing, yaitu penyebaran data pribadi jurnalis secara ilegal dengan tujuan intimidasi. Contoh kasus konkret terjadi pada Februari 2025. Seorang jurnalis di Papua mengalami intimidasi dan ancaman serius saat meliput demonstrasi masyarakat adat. Meskipun kasus ini sudah dilaporkan ke pihak berwajib, hingga kini belum ada tindakan hukum yang tegas terhadap pelaku itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi jurnalis masih sangat lemah. Padahal UU Pers Pasal 8 sudah mengatur perlindungan hukum bagi jurnalis dalam menjalankan tugasnya. Namun, dalam praktiknya, implementasi perlindungan ini masih belum efektif. Hal ini mengakibatkan banyak jurnalis yang merasa tidak aman saat meliput, terutama ketika mereka meliput isu-isu sensitif seperti korupsi, pelanggaran HAM,
atau konflik-konflik sosial yang terjadi di Indonesia. Kondisi ini tentu mengancam kebebasan pers dan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat.